Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufa Jamilah Garderan, PM 130 Di sini saya akan melakukan pengecekan yaitu Basic Hearing Examination. Dimulai akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien dan menanyakan keluhan utamanya. Selamat siang, Dek. Perkenalkan, saya Aufa sebagai dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu, dengan siapa ya namanya? Gaus. Oke, adik Gaus umur berapa? 13. Sekarang kelas berapa? Kelas 8. Oke, tinggalnya di mana, Dek? Kali apartemen. Oke, adik kesini ada keluhan apa, Dek? Telinga kanan saya udah mulai susah dengar, Dok, selama seminggu. Oh, udah seminggu ya, Dek? Iya. Oke. Selanjutnya saya akan mengecek telinga pasien terlebih dahulu, dimulai dari telinga yang tidak ada keluhan. Oke, mulai ngadep sini, Dek. Oke. Sebelum pengecekan, saya juga akan memakai masker terlebih dahulu, mencuci tangan, dan juga memakai handscoon. Oke, baik. Selanjutnya, saya juga akan memasang headlamp. Dan mempersiapkan otoskop juga. Oke, baik. Boleh dilepas dulu deh kacamatanya. Oke. Ini dicek apakah membran timpaninya intak dan juga apakah terdapat sekret ataupun serumen pada telinga pasien. Karena sebelum mulai pemeriksaan harus dipastikan bahwa telinga pasien bersih. Dari pinanya, lalu bagian tragusnya juga ditarik ke depan. Oke. Boleh dengan satu lagi. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan voice test jauh 1 meter pada pasien. Pasien dimulai dari telinga yang tidak bermasalah dan telinga satunya lagi diberi jam beker sebagai maskingnya. Ini boleh dipegang dan ditaruh di sebelah sini ya. Oke, nanti apabila saya ucapkan sebuah kata, apabila terdengar, boleh coba diulangi ya. Oke, dan saya akan memulai mengetesnya dari suara yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu suara berbisik, lalu ke suara normal, lalu keras, lebih keras, dan juga berteriak apabila pasien belum bisa mendengar dengan jelas. Oke. Bola. Meja. Kaca. Oke. Pada pasien telinga kirinya masih normal, bisa mendengar secara jelas dari bisikan. Sekarang yang telinga satu lagi boleh balik ke sana. Ya, ditaruh di telinga satu lagi ya. Oke. Bola. Meja. Kaca. Baik, untuk telinga kanannya pasien baru bisa mendengar setelah diberikan suara bervolume normal. Saya akan melakukan pengecekan menggunakan garpu tala, yaitu Rhine test dan juga Weber test. Oke, untuk Rhine test, Dek, nanti apabila nanti akan saya getarkan garpu talanya, dan nanti akan saya taruh di belakang telinga Ade, dan apabila sudah tidak terdengar, boleh angkat tangan ya. Oke, baik. Boleh dilepas dulu kacamatanya biar tidak mengganggu. Oke, kita ulang lagi ya. Sekarang terdengar, Dek? Oke, bulan telinga satu lagi. Oke. Ya.
Udah tidak terdengar? Sekarang terdengar? Tidak. Oke, baik. Pada pasien di telinga kirinya masih normal, sedangkan di telinga kanannya ketika dipindahkan air conduction-nya itu lebih rendah daripada bone conduction-nya, sehingga ada kecurigaan bahwa pasien mengalami gangguan konduktif. Selanjutnya untuk pemeriksaan Weber test. Oke. Saya akan menggetarkan kembali garpu talanya dan ditaruh di bagian midline dari pasien. Dan nanti pasien akan ditanya apakah getarannya terasa lebih keras di bagian sisi mana. Oke. Lebih keras terdengar sebelah mana, Dek? Sebelah kanan. Sebelah sana ya? Ya. Oke, baik. Pada pasien terdapat lateralisasi ke arah kanan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan keseimbangan. Oke, boleh berdiri, Dek. Oke, yang pertama untuk pemeriksaan Romberg test. Oke, jadi dia boleh satu kakinya ditaruh di depan. Oke, lalu tangannya disilangkan seperti ini. Oke, lalu tutup mata. Oke. Pada pasien terjadi ketidakseimbangan dan pasien jatuh ke arah kanan. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan tandem gait test. Oke, boleh seperti tadi lagi, Dek. Lalu tangannya disilangkan juga, dan sekarang tidak usah tutup mata tapi lihat satu titik ya, sebelah sana, dan lalu berjalan dengan satu kaki di depan ke satu kaki satunya. Ngerti? Oke. Ya, boleh berjalan. Oke, terima kasih. Oke, pada pasien juga pada saat dilakukan tandem gait test terjadi ketidakseimbangan pada saat langkah ketiga dan pasien jatuh ke arah kanan. Oke, baik. Baik, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya, Dek. Terima kasih. Dan selanjutnya nanti akan saya cek melalui audiometry test. Oke. Terima kasih, Dek. Ya, makasih, Dok. Selanjutnya saya akan membacakan hasil dan menginterpretasikan hasil audiogram dari pasien. Pada audiogram sendiri, cara membacanya pada bone conduction ditandai dengan garis putus-putus, dan untuk air conduction-nya ditandai dengan garis lurus. Dan untuk telinga sebelah kanan, tanda yang untuk bone conduction-nya ini lebih kecil tanda panahnya daripada yang sebelah kiri. Dan untuk air conduction, telinga kanan ditandai dengan simbol lingkaran, sedangkan telinga kiri ditandai dengan tanda silang. Nah, pada pasien sendiri, telinga kirinya untuk bone conduction dan juga air conduction-nya masih normal karena tidak melebihi 25 desibel. Sedangkan untuk telinga kanannya, untuk bone conduction-nya masih normal, namun pada air conduction-nya sudah abnormal karena melebihi 25 desibel. Dan terdapat gap antara bone conduction dan air conduction. Disebut gap apabila jaraknya lebih dari 10 desibel. Maka dari itu, pada pasien ini telinga kanannya terdapat gangguan konduktif. Nah, untuk mengukur derajatnya saya akan menghitung dari hitungan yang ditandai oleh frekuensi di sini, dari yang frekuensi 500, 1000, 2000 dan 4000. Ketika dijumlahkan desibelnya, yang ini air conduction dijumlahkan, yang dari 500 yaitu 45, 50, 50,
dan juga 45. Jika dijumlahkan dan dibagi 4, maka hasilnya adalah 47,5 desibel, yang menandakan itu masuk ke derajat sedang. Jadi bisa diinterpretasikan dari hasil audiogram pasien bahwa pasien mengalami gangguan dengar di telinga kanan tipe konduktif dengan derajat sedang. Sekian pemeriksaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.